segala akal, menyertai hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Bapak Ibu, saudara-saudari kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebelum pewartaan firman, perkenankan kami untuk mengenalkan diri beserta dan keluarga seperti yang tertera dalam acara. Kami pendeta Robert Sintoma dan sekarang melayani sebagai direktur sekolah pendeta HKBP yang bertempat berlokasi di SDT HKBP. Sungguh berbahagia pada saat ini karena salah satu angkatan daripada sekolah pendeta yang telah menjadi pendeta adalah Pak Pendeta Marhum Hasibuan yang kami wisuda pada 2 tahun yang lalu. Keluarga, istri, Guru Marpau beserta dengan kami sekarang dan anak-anak kami 2 orang dan di atas meliput kami dan sudah dewasa semua. Puji Tuhan, diperkenankan pada saat ini kami untuk melayani di HKBP Bandar ini, karena inilah pertama sekali kami melayani di HKBP Bandar. Firman Tuhan bagi kita pada ibadah Minggu 2 setelah Trinitatis diambil dari Mazmur 20 ayat 1 sampai dengan ayat 10. Doa mohon kemenangan bagi Raja. Untuk pemimpin biduan Mazmur. Kiranya Tuhan menjawab engkau pada waktu kesesakan. Kiranya nama Allah Yakub membentengi engkau. Kiranya dikirimkannya bantuan kepadamu dari tempat kudus dan disokongnya engkau dari Sion. Kiranya diingatnya segala korban persembahanmu dan disukainya korban bakaranmu. Kiranya diberikannya kepadamu apa yang kau kehendaki dan dijadikannya berhasil apa yang kau rancangkan. Kami mau bersorak-sorai tentang kemenangan dan mengangkat panji-panji demi nama Allah kita. Kiranya Tuhan memenuhi segala permintaan. Sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang diurapinya dan menjawabnya dengan dari surganya yang kudus, dengan kemenangan yang hilang gemilang oleh tangan kanannya. Orang ini memegahkan kereta dan orang itu memegahkan kuda, tetapi kita bermegah dalam nama Tuhan Allah kita. Mereka rebah dan jatuh, tapi kita bangun, berdiri dan tetap tegak. Ya Tuhan, berikanlah kemenangan kepada Raja. Jawablah kiranya kami pada waktu kami berseru. Demikian firman Tuhan. Kasih Kristus, topik minggu kita adalah sesuai dengan ayat 8 tadi, bermegah dalam Tuhan, dipatibul di bagasan Tuhan. Nats yang kita baca tadi berkaitan dengan doa mohon kemenangan bagi Raja. Raja yang dimaksud secara khusus dalam konteks ini adalah Daud. Kita telah kenal Daud, seorang yang apa adanya, seorang yang mengandalkan Tuhan dalam hidupnya. Kita tahu Daud berdosa, beberapa kali dia berdosa, tapi hal yang dapat kita tiru dari Daud adalah kerelaan hatinya untuk datang kepada Tuhan, memohon pengampunan dosa ketika dia berdosa. Namun yang terutama adalah kita lihat bahwa Daud mengandalkan imannya. Ingat saja Anda, mengandalkan imannya
dalam apapun yang dihadapinya, baik suka maupun duka, persoalan, tantangan, hambatan, masalah, bagi Daud itu adalah yang harus dihadapi dan pasti dihidupi. Jangan doakan tidak ada badai, doakan kapalmu selamat. Mungkin itu yang kita lihat dari diri Daud. Karena masalah pasti tetap dan akan ada. Sepanjang hidup ini, masalah tetap telah menanti di depan kita. Sama dengan Daud. Masalah bukan hanya datang dari dirinya sendiri saja, tetapi juga terutama datang dari luar. Kendati Raja Saul mertuanya, malah Raja Saul hendak membunuhnya. Lalu dalam peperangan beberapa kali, Goliat yang adalah seorang raksasa atau katakanlah orang yang begitu besar, tangguh, namun dia dapat mengalahkannya karena mengandalkan iman. Kenapa kamu takut? Demikian dia mengatakan kepada Saul dan yang lain. Bukankah Tuhan di pihak kita? Lalu ketika dia dikejar-kejar, lalu dia masuk ke sebuah goa lubang, dan secepat kilat laba-laba atau tapion menutup mulut goa itu, dan di sanalah dia bersembunyi. Logika daripada orang mengejar mengatakan tidak mungkin orang masuk ke sini karena sudah ada sekatan daripada laba-laba tersebut yang menutupi liang atau mulut goa itu. Tapi tidak ada yang mustahil begitu. Miracle, keajaiban, mujizat tetap terjadi. Mujizat tidak harus menjadi simsalabim sebagaimana yang sering kita dengar-dengar atau bagaimana kita memahami secara pintas. Tetapi mujizat itu tetap berlangsung. Cepat atau lambat mujizat Tuhan senantiasa hadir dalam hidup kita. Tinggal lagi apakah kita percaya kepada tuntunan, pemeliharaan, bimbingan. Tinggal lagi ketika Tuhan menguji kita dengan ujian-ujian, apakah itu masalah persoalan, apakah kita mengerti akan rencana Tuhan tersebut. Ini yang kita lihat dari peristiwa Daud pada saat ini, sehingga kita dapat mengambil dan memetik hikmah Daud. Dia mengatakan seperti ini, aku bukan apa dan bukan siapa. Memang betul, karena dia adalah seorang gembala. Pekerjaan gembala adalah pekerjaan rendah yang kurang diperhitungkan. Dia hidup seorang diri di belantara, dan bahkan hidupnya terancam oleh karena binatang-binatang buas. Karena dia harus menghadapinya supaya yang digambarainya, domba-domba dan sebagainya, aman, senang. Sehingga dia harus mengorbankan dirinya melawan binatang-binatang buas. Tidak ada orang yang ingin pekerjaannya untuk melawan binatang buas. Sedangkan yang andal pun, yang sudah ahli pun, sering sekali menjadi korban daripada binatang itu sendiri. Apalagi yang liar. Tepatlah apa yang dikatakan Daud. Aku bukan apa. Apa yang ada pada? Tidak ada. Dan dikatakan lagi, aku bukan siapa. Siapa? Orang lain pun jarang melihat aku. Sesekali aku keluar dari belantara ini. Namun Samuel disuruh oleh Tuhan untuk menurapinya menjadi raja. Semenjak itu Daud
dia dimampukan menjadi pemimpin kecil, pemimpin sedang, pemimpin besar, dan bahkan menjadi raja. Di dalam proses itu, Daud akhirnya memaklumatkan, aku menjadi apa dan menjadi siapa. Inilah yang kita petik dari peristiwa Daud. Dari yang tidak ada apa-apanya menjadi orang yang besar dan berpengaruh. Namun apakah Daud langsung menjadi pongah, sombong, angkuh ketika dia sudah menjadi raja? Pertanyaan ini yang dialamatkan kepada Daud juga menjadi pertanyaan kepada kita. Apakah ketika kita telah tamat dari sekolah kita atau menjadi sarjana, atau mendapatkan pekerjaan, atau mendapatkan hasil yang lumayan atau bahkan wah, atau mendapatkan sesuatu yang di luar dugaan, maka kita menjadi boasting, membuat sombong, angkuh, pongah? Kasih Kristus tidak demikian dengan Daud. Ketika Tuhan telah mengurapinya dan menjadikannya menjadi apa dan siapa, bahkan Daud memohon, doakan saya. Ini nats kita ini, doa mohon kemenangan bagi raja. Karena Daud merasakan semakin dia menang, semakin banyak tantangan, semakin dia berkuasa, semakin banyak persoalan. Semakin Anda tamat, apakah Anda tamat SMP, SMA, atau sudah tamat sarjana, semakin banyak challenge, tantangan. Semakin ada harta, jabatan, pangkat, semakin banyak godaan. Semakin kita mempunyai pengaruh dan kedudukan di tengah masyarakat, semakin banyak persoalan. Sehingga seperti yang dikatakan tadi, itu semuanya badai yang membuat kita berangkat matang dewasa. Dibutuhkan doa. Doakan kapalmu semangat. Ini yang kita lihat, sehingga dikatakan dalam nats ini bermegah dalam Tuhan. Karena pemahaman bermegah di sini bukan sombong, angkuh, sebagaimana pemahaman umum, tetapi bermegah adalah berkaitan dengan dapat mampu mengingat kebaikan Tuhan. Kita menghargai kemegahan orang Barat dengan filosofinya Hammurabi, Hagabio, Pasar. Dengan adanya itu, maka dia akan dipandang oleh masyarakat. Mamorai mana, gaji mana dia akan dihuru, jelas cuma batu doang asal apa. Namun, ketika dia sudah menjadi tua, semuanya itu menjadi turun, dan akhirnya dia akan menyaksikan, saya akan menghadap kalian, saya akan kembali kepada dia, saya akan meninggalkan keturunan saya, Hagabio saya akan meninggalkan orang saya akan meninggalkan anak saya dan kembali kepada Tuhan. Artinya itu temporer, terbatas. Namun bermegah di dalam Tuhan adalah bermegah karena mengingat kebaikan Tuhan. Siapakah aku ini, Tuhan, jadi biji mana? Dengan apa aku jawab Tuhan? Selain puji dan sembah. Jadi orang yang bermegah adalah orang yang memuji dan menyembah karena kebaikan Tuhan. Karena kendali tidak pantas atau tidak layak, tetapi Tuhan yang melayakkan dan memampukan. Inilah kuasa dan karya Allah yang menjadikan kita seperti yang dikatakan Daud tadi, aku menjadi apa dan menjadi siapa. Sangat berkaitan erat dengan episode tadi. Ada dua kata kunci, benih dan biji sesama. Apa yang terjadi di sana? Benih ketika kita tidur, dan dia bertumbuh.
Barusan panen saya lihat, memang ada usaha manusia memupuk, menyiangi, menanam, membuat benih hingga akhirnya memorok dan panen. Itulah usaha manusia. Tapi manusia pun kendati berusaha, kadang-kadang tidak jadi. Werek, gagal panen dan sebagainya itu sudah pengalaman kita. Namun pengalaman itu membuat kita semakin matang untuk berolahraga labora. Tidak cuma hanya bekerja ternyata. Lalu jadi lain, belum itu memang Allah. Bangunan manyan, sobat. Manyan ketika benih itu hendak didahulukan, pertanyaan dinamakan doa pada berdoa. Sekali lagi berdoa. Sekali lagi berdoa. Itulah hidup orang percaya. Doa adalah kuasa dan karya Allah yang menjadikan. Sebagaimana benih tadi dijadikan, memang apa usaha kita? Apakah kita memompa benih itu? Apakah benih itu kita paksa, kita jaga-jaga dan sebagainya? Tidak. Kita biarkan saja. Dengan usaha kita, akhirnya dia menjadi padi yang bertumbuh, berkembang dan panen. Atau biji secari. Namun ketika dia tumbuh dan besar, akhirnya burung-burung yang di udara pun dapat singgah dan bahkan membuat sarangnya di sana. Miracle, mujizat, halangan mati bagi debata. Itu tetap terjadi dengan kehidupan. Tinggal lagi porsinya. Apakah engkau percaya bahwa hidupmu adalah miracle? Apakah engkau percaya bahwa di keluar kamu itu adalah miracle daripada Tuhan, mujizat daripada Tuhan, halangan debata? Para ibu yang sudah mengalami perjalanan hidup untuk menyekolahkan anak pasti akan menyaksikan itu tentang Tuhan. Peristiwa itu tentang Tuhan. Keajaiban itu daripada Tuhan. Bagaimana engkau, kita, keluarga bisa menyekolahkan hanya cukup dari panen padi itu? Tidak cukup. Tapi Tuhan memberkati. Tuhan menjadikan. Mula kita jumpa manapun boleh, andai aku jadinya di dewata. Tuhan yang menjadikan. Bahkan ayat sendiri mengatakan Tuhan yang memberi, Tuhan mengambil, terpujilah dia. Karena dia rasakan bahwa segala sesuatu di dalam kehidupannya adalah milik Tuhan yang Tuhan titipkan bagi kita. Sehingga ketika Tuhan mengambil, apa aku untuk mengatakan kenapa kau ambil Tuhan? Tidak. Hanya kita berserah, surrender, menyatakan kepada Tuhan, jadilah kehendak saya sama lo. Karena itu dalam nats pada saat ini kita diingatkan untuk berkarya dalam Tuhan. Apa karya kita? Karya kita adalah Filipi 4 ayat 4. Bersukacitalah dalam Tuhan. Ulangi, bersukacita. Kenapa kita bersukacita? Emono marsa roham mahi mater selau hauna. Jadi ini tidak. Karena saudara rasa jengkel, rasa dongkol, rasa kecewa, sakit dan sebagainya, akhirnya mungkin tidak berangkat ke sawah, tapi mungkin ke tempat yang lain, atau mungkin ke pinggir sungai atau kemana saja. Karena apa? Tidak sesuai lagi sadahara doa, pikiran doa pemula. Karena itu bersukacita dibutuhkan di dalam hidup untuk memampukan kita dapat menjalani hidup, dapat mensyukuri hidup, dan dapat mengucapkan mauliade Tuhan, terima kasih, thank you Lord, mauliade.
Inilah yang dibutuhkan di tengah kehidupan kita, sehingga kita bermegah, dan kita harus senantiasa bermegah dalam Tuhan. Bukan memegahkan apa yang ada pada kita, tapi Tuhan memakai kita dengan apa yang ada bagi kita, pada kita, akan Tuhan mampukan kita untuk bermegah, karena Tuhan itu baik. Oh, He's so good. God is so good. He's so good to me. Dia, Tuhan itu baik, yang mengibarkan kehendaknya dalam hidup kita, dalam hidup orang percaya, sehingga dijamininya kita. Apa jaminan itu? Apakah engkau percaya? Ini jaminan. Ketika kita mengucapkan iman kita, aku percaya pada Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, itu merupakan statement kita, pernyataan kita bahwa Tuhan menjamin kita. Tuhan yang menciptakan dunia ini menjamin kita untuk dipeliharanya. Yesus Kristus menjamin kita dengan keselamatan. Roh Kudus menjamin untuk menuntun kita hingga akhir hidup kita, dan bahkan membawa kita ke surga. Percayakah kita di sini? Ini yang kita lihat, Bapak Ibu, dengan perjalanan hidup Daud yang juga menjadi representasi perjalanan hidup orang percaya untuk kita saksikan di tengah kehidupan. Andalkan Tuhan, masuklah dalam rancangan. Yesaya 58 mengingatkan kita, rancanganmu bukanlah rancanganku, jalanmu bukanlah jalanku. Artinya kita diingatkan, asosiasikan rancangan dan rencanamu, sehingga berjumpa dan bertemu dengan rencana dan rancangan Tuhan, sehingga rancangan Tuhanlah yang terwujud di tengah kehidupan. Itu dapat kita lihat dalam ayat 1, 2, 3, 4, 5, 6 dikatakan di sini bahwa pergumulan yang kita hadapi, sebagaimana Daud menghadapi pergumulannya, adalah juga bagian daripada menuntun kita berjuang, bukan hanya mencari hidup, tetapi berjuang dalam iman. Jakub masih ragu si Jakub. Apa dikatakan? Naso tumpa balokku mulu sujud di pasu-pasu. Inilah pergumulan kita. Pasu-pasu itu yang kita butuhkan. Pasu. Ini yang kita butuhkan. Meluluhkan pasu-pasu kita, apapun akan menjadi. Berkat-berkat itu menjadi hal yang utama di tengah kehidupan yang Tuhan turunkan bagi kita. Namun di samping pasu-pasu, Tuhan juga mengingatkan kita supaya pasu-pasu itu terjamin, tidak melenceng, tidak salah jalur. Maka di ayat 34 beribadah, persembahan, ya, persembahan. Di acara itu dikatakan nama Leo Maharlibo. Nah, riba dulu di sini, ya, nama riba. Karena Tuhan tidak pernah memberikan nama riba. Tuhan memberikan yang terbaik, ya, sehingga memberikan yang terbaik. Roma 12 ayat 1. Apa yang terbaik? Bukan uang. Dan saya hidup uang mari bakal uang dilipat. Dan saya hidup harta mari bakal harta dilipat. Dan ini dilipat. Alai persembahkanlah hidupmu menjadi persembahan hidup, karena itulah ibadahmu yang sejati. Itulah ibadah sejati. Dan tidak cukup dengan pergumulan, tidak cukup dengan ibadah, namun tetap live in, tinggal di dalam, masuk dalam rancangan dan rencana Tuhan. Bapak Ibu yang berkendara, khususnya mobil, sudah ada GPS-nya, global positioning system, untuk mengatakan arahmu ini supaya kamu sampai ke tujuan.
kehidupan kita. Karena dikatakan dalam Mazmur 119 ayat 105, firman-Mu pelita dan tongkat dalam hidup, masuk dalam rencananya. Dan di ayat 6, berpengharapan masa depan adalah milik Tuhan. Tak kan hari esok, namunlah Tuhan. Nomor 3 dalam 1 surga ke 1, ku berjalan dengan Yesus, maka hatiku tenang. Hatinya yang pertama. Kalau badannya akan menjadi tahanan, tetapi hatinya adalah milik Tuhan. Hatimu adalah milik Tuhan. Persembahkanlah hatimu menjadi hati yang bersyukur. Karena itu menjadi berkat di ayat 7 sampai ayat 10 adalah yang bersaksi, yang digerakkan untuk senantiasa berserah dalam tuntunan roh. Di ayat 7 sangat jelas sekali dikatakan demikian. Ya, ini ayat 6. Sekarang aku tahu. Sekarang aku tahu. Itu berarti sudah memiliki, sudah mengetahui, sudah mempunyai, dan bahkan sudah membagi. Dia mendapatkan garansi, jaminan dari Tuhan. Dia mendapatkan berkat daripada Tuhan. Apa berkat yang pertama yang Tuhan berikan bagi kita? Dan menjadi berkat yang tetap, yaitu baptisan. Itu berkat yang terutama. Jangan lupa. Makanya jangan lupa tanggal dibaptis. Saya tidak tahu apakah masih ingat tanggal dibaptis. Jangan sampai tanggal tahun yang diingat ya. Tanggal dibaptis juga harus diingat. Karena disitulah Tuhan memberi berkat bagi kita. Dan berkatnya tidak tanggung-tanggung, tetap selamanya. Apa dikatakan sana? Di pasu-pasu Tuhan debatama ho, di hawo tuh harajawan debatama. Memang Anda tidak tahu karena kecil pada saat itu, tapi rohnya, hatinya tahu dengan pengajaran daripada orang tua yang mengatakan dan mengingat statement itu. Tuhan memberkati engkau ketika kau memasuki kerajaannya sekarang dan sampai selamanya. Apakah itu bukan jaminan? Penyertaan pasti sekarang dan selamanya. Dan bahkan dilengkapi lagi dengan perjamuan kudus. Inilah darahku, inilah tubuhku yang persembahkan bagi. Perbuatlah yang telah mengampuni dan menghapus dosa. Karena itu, kekasih Kristus, mari kita bermegah dalam Tuhan, yaitu dengan masuk dalam pengalaman dan peristiwa bahwa hidup ini adalah anugerah, hidup ini adalah kesempatan bersyukur. Maaf kalau saya sering dengan nyanyi, karena memang dengan nyanyi maka lebih cepat saya mengamalkan. Hidup ini adalah kesempatan untuk bersyukur. Dan binoto ada nasional kita bersyukur. Dan binoto ada nasional kita bersyukur. Sehingga kesempatan itu, kairos itu menjadi kita memasuki senantiasa bermegah, bersyukur karena anugerah itu diberikannya kepada kita. Karena itu bersedialah senantiasa mendekat. Ajo kamu mati bata, duri pajo kon teman. Dari ada buku ayat sejawab tadi, pajo buku pajo saya taruh kosong. Saya tengok dari jonok di bata. Nyatakanlah bahwa Allah masih berkarya di hati, di hidupmu. Tahun 72 para ibu yang sudah
lansia dan sebagainya, termasuk saya yang masih 50-an, masih ingat ada kancing yang ada tulisan-tulisan BBB dan selanjutnya. Ternyata itu bukan hanya hiasan, tetapi itu adalah singkatan dari bahasa asing. Please be patient. God is not finished with me yet. Bersabarlah bahwa Tuhan belum selesai denganku. Ai di pasaya kacinima pahaya kasabulan ilo kanani ujung nagari akain. Mau sorong ke kacini marlea mahina. Jadi percaya klaro kacini. Bersabarlah. Tuhan belum selesai denganku. Malah kita menjadi berkat. Seorang tolong mengatakan demikian. Albert, aku menyadari setelah kulihat kuamati bahwa memang berkomunikasi dan menolong sangat berharga, karena dengan pertolongan itu kurasakan orang lain membutuhkan aku. Pertanyaannya tengah kehidupan kita, apakah orang lain membutuhkan? Apakah engkau membutuhkan orang lain? Apakah pertolongan orang lain darimu atau pertolongan darimu? Pertolongan kau membutuhkan pertolongan daripada orang lain? Apakah itu sesuatu yang sangat lumrah dan wajar bagimu? Dengan demikian kita menyadari bahwa sebagai insan ciptaan Tuhan kita saling melengkapi. Pada bagian akhir khotbah ini saya mengutip dari UPN nomor 12 bahasa daerah Mawar. Dipuji roh kodoh jauh banget. Bubut bubarita sudah bangkai. Itulah yang berbeda. Memuji dohot mabarita. Tapi tidak cukup hanya itu. Harus membongkar kembali peristiwa bersama dengan Tuhan, di mana di ayat 2 dikatakan ngadenggan sesuatu ileko dosyani udang di hatinya. Apa yang Anda miliki sekarang adalah kepunyaan Tuhan yang diberikannya supaya kita dapat berbagi, supaya kita dapat menolong dan bahkan bersyukur kepadanya. Lalu ayat ketiga, tanyalah kepada dia, ayah manusia, dia menanya bukan apa dan bukan siapa. Alai yuhud di lehokonya, oh Tuhan dewata. Suk-suk semuanya ini. Dan di bagian akhir daripada nyanyian itu didoksong. Atau masuk bude batang, mapai, turelakan. Biarlah Tuhan yang menuntun agar hidupmu berjalan sesuai dengan kehendaknya. Dan asal itu lasroham timbul doa Tuhan bermegah di dalam Tuhan. Amin. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat ini agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.
kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah dalam damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinarkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Shalom.